kapan Yesus lahir dan bagaimana sejarah dan kontroversinya. Ya, saya bersama dengan saya Michi yang akan memandu Bapak Ibu semua dan jalannya acara selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tentunya di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang akan melayani bersama-sama dengan kita, yaitu ada Bapak Pendeta Wilson Suwanto. Selamat malam Pak Wilson. Selamat malam, Bu Michi dan teman-teman semua. Terima kasih untuk kesediaannya Pak, sudah bersedia bergabung bersama dengan kami, melayani bersama. Dan saudara-saudari, Bapak Pendeta Wilson Suwanto ini merupakan Ketua Program Studi Sarjana Teologi dan dosen Teologi Sistematika di STT Reform Indonesia. Tentu kita tidak sabar lagi ya menunggu berkat yang akan kita dapatkan dari beliau. Ya, namun sebelum kita mendengar penyampaian materi dari Pak Pendeta Wilson, saya mengajak kita semua untuk memiliki waktu teduh sebentar dan kita boleh bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami pada malam hari ini ya Tuhan, di tengah kondisi, di tengah beragam situasi yang sedang kami hadapi, kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengar dan membahas sebuah isu yang sangat penting, yaitu mengenai kelahiran-Mu. Ajarkan kami ya Bapa untuk bisa mendengar suara-Mu di tengah situasi yang kami hadapi pada saat ini, dan ajarkan kami juga untuk bisa melihat apa yang memang Engkau ingin nyatakan bagi kami secara pribadi. Pimpin kami semua ya Bapa, secara khusus pimpin untuk hamba-Mu, Pendeta Wilson yang akan menyampaikan kebenaran firman, kiranya hikmat dan bijaksana Tuhan yang boleh menaungi dia. Dan kami berdoa juga untuk teknis di dalam Zoom ini, kiranya Engkau juga yang boleh menolong sehingga acara kami ini boleh berjalan dengan baik, dengan teknis yang baik. Kami sungguh menyerahkan waktu kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada Pak Wilson, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, makasih Bu Michi. Selamat malam, saudara-saudara. Satu topik yang menarik ya, kapan Yesus lahir. Kita akan melihat ya, saya akan share screen dan kita akan mulai dengan satu teks Alkitab dari Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara, jadi ini adalah bagian Alkitab yang mencatat ya hari H di mana Yesus lahir. Memang yang menjadi kesulitan tidak disebutkan ya di dalam Injil Lukas kapan begitu ya, tidak ada indikasi hari, bulan atau apalagi tahun begitu kan. Tetapi kita kira bisa mengira-ngira dari peristiwa yang terjadi sebelumnya, masalah sensus dan sebagainya. Tetapi memang menjadi pertanyaan, mungkin bukan soal tahunnya Yesus lahir, ya itu bisa diperkirakan plus minus 3 tahun, ya. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah bulan dan tanggalnya, betul saudara sekalian ya. Jadi kalau judul seminar malam hari ini kapan Yesus lahir, tentu kita bisa tambahkan ya pertanyaannya, apakah 25 Desember? Nah itu ya. Jadi apakah 25 Desember itu hari itu memang Yesus lahir? Saudara, kita perlu melihat kepada sejarah. Ya, sejarah perayaan kelahiran Yesus. Yang pertama kita mesti catat, gereja mula-mula tidak pernah merayakan Natal. Jadi ini adalah gereja yang kemudian yang merayakan. Jadi perayaan kita ini 25 Desember dan sekitarnya, 24 malam Natal, 25 Natal dan sebagainya, atau Advent sebelumnya, itu lebih merupakan tradisi gereja.
ya. Tradisi gereja kemudian maksudnya begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang dirayakan oleh gereja mula-mula. Kenapa? Secara historis tidak ada catatan atau bukti bahwa gereja mula-mula, saudara sekalian, gereja mula-mula itu merayakan hari kelahiran Yesus. Jadi tidak ada, ya. Bapak-bapak gereja yang cukup awal, Irenaeus, Tertullian, dan Origen, ya, ya, misalnya, saudara sekalian, menentang perayaan hari lahir atau hari ulang tahun. Karena itu dianggap praktek orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena saudara tahu merayakan hari ulang tahun itu berkaitan dengan nasib, zodiak, begitu ya. Kemudian keberuntungan dan tahyul-tahyul lainnya yang merupakan budaya pagan, ya, orang tidak kenal Tuhan. Jadi perayaan Happy Birthday itu ditentang oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Oleh sebab itu lebih mirip paganism. Ya, dan sebagai orang Kristen kita jangan pada waktu itu jangan sampai kita mau mencari sesuatu yang membuat kita mirip dengan praktek pagan, orang-orang tidak mengenal Tuhan, ya, penyembah berhala. Dan saudara, tidak mungkin mereka dan gereja zaman itu merayakan hari kelahiran Yesus. Itu tidak mungkin, ya. Sehingga kita melihat di dalam gereja mula-mula lebih menekankan Paskah, ya. Dan kemudian ibadah hari Minggu yang memang berdasarkan hari kebangkitan Yesus dan kedatangan Yesus yang kedua kali, bukan yang pertama, ya. Bukan yang pertama. Jadi ini lebih menjadi penekanan gereja mula-mula, Paskah, kemudian juga ibadah hari Minggu dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu suasananya, saudara sekalian, ya. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah faktor yang membuat gereja mula-mula aktif di dalam penginjilan dan rela menderita demi nama Kristus. Jadi bukan, agak berbeda suasananya, saudara sekalian. Mungkin kalau zaman sekarang kita bicara kedatangan Yesus kedua kali itu dianggap sesuatu yang jauh begitu ya. Tapi di zaman itu kedatangan Yesus kedua kali sesuatu yang sangat dekat dan imminent begitu ya, akan segera terjadi. Nah, tetapi saudara sekalian, meskipun tidak ada perayaan Natal 25 Desember dalam gereja mula-mula, kerinduan untuk mencari dan merayakan hari kelahiran Yesus sudah ada. Itu memang alami sekali. Meskipun praktek merayakan ulang tahun itu praktek pagan, tetapi kan tidak selalu berarti kita tidak boleh mencari tahu pada waktu itu ya, kapan Yesus lahir. Allah menjelma jadi manusia itu kan sejarah. Dia masuk ke dalam ruang dan waktu, kan kita pengen tahu kapan dia datangnya, begitu kan? Tahun berapa, bulan apa, itu sangat natural sekali. Maka saudara sekalian, Bapak Gereja di Mesir, yaitu Clement of Alexandria, menulis 28 Agustus, 20 Mei, 21 Maret, 21 April, 15 April, 20 atau 21 April ya. Dianggap sebagai hari kelahiran Tuhan kita. Artinya apa? Clement pada tahun 200 itu sudah mendengar begitu banyak pencarian kepada tanggal dan bulan kelahiran Yesus. Jadi itu tidak bisa dicegah, saudara sekalian. Ya, meskipun beberapa bapak gereja menentang hal itu, tetapi itu sesuatu yang sangat alami sekali. Orang mau mencari kapan hari di mana Allah datang ke dalam dunia melalui bayi Yesus. Nah, nah, saudara sekalian, kalau kita lihat sejarah perayaan kelahiran Yesus, ya, pada abad yang keempat muncul dua tanggal perayaan Natal. 25 Desember itu di gereja barat, atau maksudnya daerah barat Romawi ya, mengikuti Gregorian kalender kita sekarang. Maka 25 Desember kan, itu abad keempat loh saudara sekalian ya. Dan 6 Januari itu di gereja timur, di Mesir, di Turki, di gereja Armenian sampai hari ini masih merayakan Natal pada tanggal 6 Januari, mengikuti kalender Julius Caesar atau Julian kalender ya. Bedanya sedikit sekali saudara sekalian. Kalender Gregorian 365 hari, 24 something. Kalender Julian itu 365 hari, 50 something atau 40 something. Artinya bedanya tipis, tetapi karena ribuan tahun jadi berbeda, ratusan tahun jadi berbeda, cukup banyak ya. Nah, gereja di Armenia, yaitu dekat Rusia, saudara sekalian ya, sampai hari ini merayakan Natal 6 Januari ya. Sedangkan mayoritas gereja di dunia mengikuti kalender Gregorian, merayakannya 25 Desember. Jadi, itu sebabnya kita merayakan kelahiran Yesus 25 Desember, berdasarkan kalender Gregorian yang sudah dipraktekkan sejak abad keempat. Sedangkan 6 Januari disebut sebagai Feast of Epiphany, yaitu kedatangan orang Majus di Bethlehem. Asal saudara dan saya ingat saja, orang Majus dan gembala tidak kumpul di hari yang sama. Gembala di hari H Yesus lahir, begitu ya.
malaikat menyuruh mereka datang menjumpai bayi yang dibungkus dengan kain lampin di kandang binatang, begitu kan? Itu lokasi Yesus lahir. Sedangkan orang Majus bertemu Yesus itu setelah Yesus disebut anak, bukan lagi baby. Dan itu di rumah, bukan di kandang binatang ya. Jadi tradisi mengatakan 6 Januari itu adalah hari Epifani, di mana orang Majus sampai di lokasi rumah di mana Yesus yang masih kecil itu bersama Maria dan Yusuf. Saudara sekalian, pertanyaannya tentunya ya, kalau kita melihat ada 12 hari ya antara 25 Desember dengan 6 Januari ya. Jadi kita boleh sebut 12 days of Christmas begitu kan, 13 sampai 12 hari begitu kan. Memang perayaan Christmas itu dari 25 sampai tanggal 6 ya. Itu sebabnya masih suasana Natal ya, meskipun zaman sekarang masuk Januari ya sudah tahun baru ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau itu sudah dipraktikkan di abad yang keempat, dari mana tanggal 25 Desember itu tiba-tiba muncul di abad keempat itu ya? Dari mana, saudara sekalian? Karena sebetulnya Kristen belum mendominasi Kekaisaran Romawi abad keempat. Jadi kenapa bisa muncul, saudara sekalian ya, di abad yang keempat itu, tanggal 25 Desember? Ada teori pertama yang mengatakan begini. 25 Desember dipilih gereja untuk menggantikan perayaan lahirnya Dewa Matahari. Ah, itu teori pertama. Itu sebabnya ada beberapa gereja yang menurut saya mungkin ekstrim mengatakan kita jangan merayakan Natal. Apalagi bulan Desember. Itu kan sebetulnya hari penyembahan kepada dewa-dewi, begitu kan? Yang diadopsi oleh gereja untuk merayakan kelahiran Yesus. Saudara, tahun 274 ya, Kaisar Aurelian menetapkan perayaan hari kelahiran Dewa Matahari atau Sol Invictus, the Unconquered Sun, ya, matahari yang tidak terkalahkan. Jatuhnya 25 Desember. Perayaan itu disponsori oleh Kekaisaran Romawi. Memang itu ditetapkan oleh kaisar yang bukan Kristen untuk merayakan kelahiran Dewa Matahari. Nah, menurut teori ini, orang-orang Kristen sengaja memilih tanggal 25 Desember untuk menggantikan perayaan dewa-dewi Romawi. Supaya orang Kristen itu jangan sampai terseret begitu ya, ikut-ikutan hari merayakan Hari Dewa Matahari. Kita 25 Desember rayakan kelahiran Yesus. Saudara, masalahnya apa dengan teori ini? Tidak ada catatan sejarah gereja sama sekali tentang hal ini. Nggak ada. Nggak ada, saudara sekalian ya. Jadi tidak ada catatan yang mengatakan 25 Desember dipilih oleh gereja untuk menandingi perayaan kelahiran Dewa Matahari. Maka ditunjuklah 25 Desember untuk merayakan kelahiran Yesus. Nggak ada, itu teori. Ya, itu spekulasi. Nggak ada catatan sejarah. Dan para penulis Kristen zaman itu tidak pernah menghubungkan 25 Desember dengan keputusan gereja. Itu 25 Desember nggak bisa keputusan pribadi. Harus keputusan gereja. Kalau keputusan gereja ada data sejarahnya. Mana? Mana data sejarah konsili gereja atau pertemuan gereja menetapkan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus? Nggak ada, saudara sekalian. Ya. Tidak ada. Dan kalau 25 Desember keputusan gereja, pasti ada catatan di mana. Dan siapa yang menetapkan? Contoh, formulasi Allah Tritunggal, doktrin Tritunggal. Kan ada di Nisea. Formulasi dua natur Kristus ada di Kalsedon. Begitu kan? Dan sebagainya itu ada, tapi keputusan gereja yang katanya teori ini mengatakan keputusan gereja menggantikan 25 Desember kelahiran Dewa Matahari dan kelahiran Yesus, mana? Itu keputusan besar, saudara sekalian. Keputusan besar itu keputusan gereja, harus ada dokumentasi. Nothing, nihil, nggak ada, saudara sekalian ya. Nah, itu kita ini fakta sejarah. Tanggal 25 Desember sebagai tanggal perayaan Natal adalah bukti yang kita bisa simpulkan ya, bukti providensia Allah dalam proses sejarah. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang mengusung. Nggak ada yang tahu, saudara sekalian ya. Jadi ketika orang mengatakan, oh 25 Desember itu jangan dirayakan. Karena itu adalah gereja memutuskan menggunakan tanggal itu menggantikan perayaan dewa-dewi, Dewa Matahari. Itu keliru. Nggak ada keputusan itu, saudara sekalian ya. Itu lebih kepada spekulasi. Kita simpulkan begini, 25 Desember bukan hasil meminjam perayaan dewa-dewi Romawi. Ya. Jadi teori ini keliru karena tidak ada buktinya. Lebih merupakan teori, ya, teori artinya spekulasi, saudara sekalian. Catatan pertama tentang tanggal Natal 25 Desember itu muncul pada tahun 200-an. Ya, pada tahun 200-an, saudara sekalian.
Kemudian perayaan Natal paling awal, jadi sudah merayakan kelahiran Yesus nih ya, itu muncul sekitar tahun 250 sampai 300 Masehi. Itu sudah dirayakan Natal. Dan masih ingat saudara sekalian, dalam masa-masa itu orang-orang Kristen masih dianiaya dan dibunuh karena iman mereka. Belum ada Kristen agama negara, belum ada kaisar Kristen, belum ada gereja dilindungi, bisa memutuskan 25 Desember. Nggak ada, saudara sekalian. Nggak ada kuasanya, nggak ada posisinya. Jadi pengambil alihan perayaan Dewa-Dewi hanya bisa terjadi kalau iman Kristen sudah menjadi agama negara dan tidak lagi agama yang dianiaya. Kristen punya kuasa untuk menetapkan tanggal dan kalender. Zaman itu kan Kristen masih dianiaya. Kaisar masih menganiaya orang Kristen. Kristen belum menjadi agama negara. Dengan power apa menetapkan 25 Desember? Nggak mungkin, saudara sekalian. Jadi perayaan Natal sudah dipraktekkan sebelum Kristen menjadi agama resmi negara. Natal sudah dipraktekkan, dirayakan sebelum Kaisar itu menjadi Kristen. Jadi tidak mungkin orang Kristen yang dianiaya bahkan terpikir untuk mengikuti tanggal-tanggal perayaan Dewa-Dewi Romawi. Siapa berani melawan keputusan Kaisar? Kaisar bilang 25 Desember hari raya Sol Invictus. Orang Kristen mana mungkin dengan kuasa apa mereka bisa mengatakan gak usah. 25 Desember itu hari kelahiran Yesus. Tidak mungkin, saudara sekalian. Tidak terpikir orang Kristen men-challenge kekuasaan dengan mengusulkan tanggalan yang alternatif begitu ya, tanggalan yang untuk merayakan kelahiran Yesus. Dan keputusannya mana? Kuasanya di mana? Otoritasnya di mana? Tidak ada, ya. Lagi pula, saudara sekalian, ini kan sama dengan kompromi dan menjual iman. Orang Kristen mula-mula lebih konservatif loh ya dalam hal begini. Ulang tahun pun tidak dirayakan, saudara sekalian ya. Jadi mereka bahkan dalam banyak hal itu sangat-sangat menjaga jarak sekali dengan kepercayaan dewa-dewi. Mana mungkin mereka mengadopsi perayaan dewa-dewi. Itu lebih mungkin terjadi kemudian hari setelah Kristen berkuasa. Selama Kristen jadi agama dianiaya, nggak ada power dan keberanian melakukan hal itu. Ya, jadi kita harus ingat kelahiran Yesus sudah dirayakan ketika Kristen masih menjadi agama yang teraniaya, saudara sekalian. Ya, sekarang dari mana praktek pengambil alihan kelahiran dewa-dewi? Dari mana? Ya, saudara, praktek pengambil alih perayaan dewa-dewi Romawi dan menjadikan hari raya Kristen hanya terjadi setelah Kaisar Romawi bernama Konstantin menjadi orang Kristen tahun 300 Masehi ke atas. Natal sudah dirayakan dari tahun 200-an. Jadi, tidak bisa orang mengatakan Kaisar Konstantin dengan tangan besi mengambil alih 25 Desember dari dewa-dewi, menjadikannya hari kelahiran Yesus Kristus, dan memaksakan semua seluruh dunia merayakan 25 Desember. Itu bukan dari Alkitab katanya. Itu keputusan Kaisar Konstantin. Bukan keputusan dia juga, saudara sekalian. Itu sudah dipraktekkan juga sebelum dia. Ya. Tahun 600 Masehi, Bapak Gereja bernama Gregory, yang dari namanya kita dapat istilah Gregorian Calendar ya, meminta misionaris di Inggris, satu, mengambil alih kuil berhala dan menjadikannya gereja. Jangan dihancurkan. Diambil alih, jangan dihancurkan gedungnya. Itu tahun 600. Mengambil alih hari raya dewa-dewi mereka untuk dijadikan hari raya tokoh Alkitab. Kelahiran Yesus, kelahiran Paulus, kelahiran Petrus, mungkin sesuatu seperti itu ya. Something like that. Tapi itu tahun 600, saudara sekalian. Kita bicara Natal sudah dirayakan dari tahun 200. Jadi praktek itu belum ada. Itu praktek yang paling early dicatat mengambil alih kalender dewa-dewi itu tahun 600. Jadi kesimpulannya apa sejauh ini, saudara sekalian? Praktek mengambil alih hari raya dewa-dewi ini hanya bisa terjadi setelah tahun 300, setelah kaisarnya orang Kristen. Selama kaisarnya belum orang Kristen, nggak mungkin terjadi. Dan itu hanya bisa terjadi di bawah Konstantin yang memerintah setelah tahun 300. Ya, jadi itu hanya bisa terjadi. Itu pun tidak langsung terjadi. Perayaan 25 Desember sudah terjadi sekitar tahun 250 Masehi, sebelum pertobatan Kaisar Konstantin. Jadi kita nggak tahu asal-usul 25 Desember. Tapi nggak bisa dikatakan bahwa itu ditetapkan oleh manusia. Nggak bisa dikatakan ditetapkan oleh gereja, saudara sekalian ya. Tidak bisa dikatakan ditetapkan oleh kaisar dengan tangan besi. Nggak ada. Itu sudah dilakukan tahun 250.
Dan catatan Augustinus, Bapak Gereja yang kita hormati, mengatakan kaum Donatis Kristen di Afrika Utara sudah merayakan Natal 25 Desember dan menolak merayakan hari Epifani 6 Januari. Karena si 6 Januari itu dipilih semena-mena tanpa dasar tradisi. Jadi Agustinus menulis tahun 400-an 500-an, saudara sekalian, menulis sejarah, mengatakan dalam bukunya kaum Donatis yang merupakan lawan Agustinus, ya, yang ekstrim itu, lawan Agustinus, sudah merayakan Natal 25 Desember. Tidak mungkin Agustinus menulis sejarah yang aneh-aneh. Donatis itu bukan teman favorit dia. Kaum Donatis adalah lawan Agustinus. Dan Agustinus menulis sesuatu tentang lawannya. Mereka sudah rayakan Natal 25 Desember tahun 250 Masehi. Jadi di situ kita lihat bersih dari tangan kaisar loh ya, 25 Desember. Bersih dari tangan keputusan gereja. Bersih dari tokoh manapun juga. So we don't know siapa yang kasih 25 Desember. Tapi yang pasti itu sudah dirayakan oleh berbagai grup Kristen, termasuk kaum sempala namanya Donatis. Dan ini kan catatan dari Agustinus, saudara sekalian ya. Jadi kalau kita lihat sejauh ini, saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang menarik ya, menjadi bagian dari providensia Allah. Dan ada bukti sejarah lain ya bagi tanggal 25 Desember. Louis Duchesne, Prancis, dan Thomas Telly, Amerika, menghitung asal-usul 25 Desember. Itu dari mana, saudara sekalian? Dari tanggal kematian Yesus pada Jumat Agung, 25 Maret, waktu itu. Ya, 25 Maret, hari Paskah, saudara sekalian. Jumat Agung, Paskah sekitar segitu. Ya. Saudara Tertullian dari Afrika Utara tahun 200 menyebut tanggal 14 bulan Nisan, yaitu 25 Maret kalender kita, sebagai hari kematian Yesus, saudara sekalian ya. Sebagai hari kematian Yesus, mengikuti catatan Injil Yohanes. Ya, jadi Yohanes menjelaskan tanggal berapa Yesus mati, yaitu 14 bulan Nisan, yaitu 25 Maret. 25 Maret, saudara sekalian ya. Tahunnya bisa dicek. Tahunnya bisa dicek, saudara sekalian ya. Nah, 25 Maret itu dirayakan sebagai Feast of Annunciation dalam sejarah gereja. Apa itu Annunciation? Ketika malaikat Gabriel mengumumkan pada Maria, engkau roh yang maha kudus, roh kudus akan menaungi engkau, dan engkau akan mengandung anak Allah yang maha tinggi. Jadi detik natur manusia Yesus diciptakan oleh roh kudus di dalam kandung perawan Maria, itu disebutnya Annunciation, pengumuman bahagia, saudara sekalian. Itu terjadi 25 Maret. Ya, itu tradisi gereja. Itu yang ada kita lihat ya. Dan Yesus dikandung dan mati di tanggal yang sama. 25 Maret. Itu tradisi gereja. Saudara sekalian. Ya, jadi perhatikan di sini. Tanggal 25 Maret dirayakan sebagai Feast of Annunciation. Ya, itu masuknya natur manusia Yesus ke rahim Maria yang masih perawan itu. Dengan kuasa Roh Kudus, natur manusia Yesus ada di rahim Maria 25 Maret. Apakah kebetulan juga Yesus matinya 25 Maret juga? Dicatat 14 bulan Nisan. Dan Yesus dikandung selama 9 bulan di dalam rahim Maria. Jadi 25 Maret plus 9 bulan kan 25 Desember. Ya. Itu logika kan saudara sekalian. Logisnya begitu kan ya. Ini tradisi gereja. Ya, meskipun Alkitab nggak mencatat, tetapi kan kita bisa membaca di sana sini dari tulisan Bapak Gereja yang cukup dekat hidupnya ratusan tahun, masih dalam sekitar ratusan tahun begitu ya, dengan peristiwa yang luar biasa ini. Ya. Jadi tepat setelah 9 bulan, setelah 25 Maret, itu kan 25 Desember, Yesus lahir. Nah itu logikanya, saudara sekalian. Logika kenapa penetapan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Bukan tangan besi kaisar, bukan kong kali kong keputusan pemimpin gereja. Nggak ada itu, saudara sekalian ya. Nggak ada. Agustinus mengatakan begini dalam bukunya On Trinity. Yesus dikandung tanggal 25 Maret, tanggal yang sama dengan penderitaannya. Rahim Maria yang belum pernah mengandung bayi ada hubungan dengan kuburan baru di mana Yesus dibaringkan, di mana di situ nggak ada mayat sebelumnya dibaringkan. Dan menurut tradisi, Yesus lahir tanggal 25 Desember. Saudara sekalian, ini catatan. Agustinus memang hidup ya 500 tahun setelah peristiwa ini, dan dia hidup setelah Kristen jadi agama negara. Tapi kita tidak perlu meragukan
apa yang dia tulis tentang sejarah, saudara sekalian. Ya, bagaimana perhitungan menjadi 25 Desember. Nah, saudara sekalian, di sini membawa kita kepada konsep teologis, ya kan? Berarti 25 Desember itu bukan karena keputusan sepihak kaisar, bukan karena keputusan daripada gereja, tetapi lebih kepada perhitungan teologis berdasarkan kematian Yesus. Kematian Yesus 14 bulan Nisan, 25 Maret. Dan Yesus masuk ke dalam rahim Maria 25 Maret. Lalu kalau dia masuk ke rahim Maria 25 Maret, maka di kandungan Maria 9 bulan. 25 Maret plus 9 bulan jadi 25 Desember. Itu argumennya, saudara sekalian. Dan bagaimana kita menarik ini, data ini. Sehingga ini membawa kita kepada satu ranah teologis, yaitu penciptaan, creation, dan penebusan, redemption. Tradisi Yahudi percaya hari penciptaan dan hari penebusan jatuh di tanggal yang sama. Ini tradisi Yahudi, saudara sekalian ya. Rabbi Eliezer mengatakan begini, dalam bulan Nisan, yaitu Maret, kalender kita, biasanya Maret April, begitu ya, tergantung. Dunia diciptakan. Dalam bulan Nisan, Abraham, Ishak lahir. Dan dalam bulan Nisan juga mereka akan ditebus. Jadi sudah ada konsep teologis di antara orang Yahudi di Perjanjian Lama bahwa bulan Nisan itu adalah bulan penciptaan dunia. Nggak tahu berapa ribu tahun yang lalu, pokoknya diciptakannya bulan Maret, saudara sekalian, kalau hitung kalender. Lalu kemudian hari penebusan, Paskah, penebusan Israel dari Mesir, juga jatuhnya bulan Maret atau bulan Nisan. Jadi ada tradisi, ada konsep teologis yang mengatakan bahwa tanggal penciptaan dunia dengan tanggal penebusan Israel sama, saudara sekalian. Ya, iman Kristen saat yang sama menghubungkan creation dan redemption secara teologis. Ya, yaitu Yesus datang menebus, memulihkan ciptaan. Jadi creation, natur manusia Yesus diciptakan di rahim Maria. Redemption, natur manusia Yesus mati di salib dan dikubur. Keduanya terjadi ya di hari yang sama. Itu dari Thomas Telly, bukunya Origins. Jadi kita melihat ada konsistensi kesinambungan teologis di dalam creation redemption ini antara iman Kristen dengan perjanjian lama atau praktek orang Yahudi, saudara sekalian. Jadi jelas ya, sejauh ini kita melihat bahwa ada keselarasan antara teologi dan tanggal dan juga perhitungan manusia begitu ya. 25 Maret plus 9 bulan ya 25 Desember kan begitu. Nah, ada peristiwa penting juga berkait dengan penetapan 25 Desember. Saudara Kaisar Konstantin meresmikan 25 Desember sebagai perayaan hari kelahiran Yesus pada tahun 325 Masehi. Meresmikan, artinya sudah dipraktekkan. Dia hanya meresmikan jadi resmi. Bukan dia menetapkan. Saudara, dia tidak berani memutuskan apapun persoalan teologi kalau bukan berkonsultasi dengan para teolog. Termasuk tentang Tritunggal. Tidak mungkin dia berani dengan tangan besi menetapkan 25 Desember semata-mata untuk menggantikan kelahiran dewa-dewi. Tidak mungkin. Konstantin orang percaya baru yang masih bingung doktrin, tidak mungkin mengambil keputusan yang dahsyat seperti itu. Dia hanya meresmikan apa yang sudah dipraktekkan dan itu disetujui oleh para hamba Tuhan. Ya, perayaan resmi Natal resmi di gereja di Roma terjadi pertama kali tanggal 25 Desember tahun 336 Masehi. Tahun 336 Masehi. Menariknya, tahun 336 ada peristiwa yang aneh. Saudara coba pikirkan, saya juga pikir lama dan renungkan ada hubungan atau tidak. Ya, itu hanya iman kita yang bisa melihat. Di tahun itu, saudara sekalian, sebelum perayaan Natal pertama oleh gereja, Arius meninggal. Siapa Arius? Arius adalah pengajar sesat yang menolak keilahian Yesus, yang menolak bahwa Yesus setara dengan Bapa. Dan Arius, saudara sekalian, adalah orang yang sangat disukai oleh Konstantin. Dan Arius orang yang populer, dan Arius punya ajaran lebih bisa diterima. Kenapa? Allah itu tunggal, Yesus bukan Allah. Jadi populer, dia bisa membuat nyanyian, tetapi saudara sekalian, Arius meninggal, ya, mendadak secara misterius ketika dia sedang berjalan-jalan menikmati kota Konstantinopel. Tepat hari Sabtu.
Satu hari sebelum dia akan kembali berkhotbah pertama kali setelah ajarannya ditolak sebagai ajaran sesat. Saudara, saya pikir ya, mungkin dua peristiwa ini secara historis ya, itu peristiwa yang berbeda begitu ya. Tetapi tahun itu adalah pertama kali dirayakan kelahiran Yesus oleh negara. Memang situasi kematian Arius misterius. Dikatakan dia sedang berjalan-jalan menikmati kota Konstantinopel, tiba-tiba terjadi pendarahan. Dan pendarahannya tidak bisa dihentikan, dan dia meninggal di tempat, di kamar mandi umum, dan dia tidak sempat berkhotbah setelah diizinkan oleh Kaisar Konstantin esok harinya. Saudara sekalian, itu peristiwa yang aneh. Dalam providensia Allah, everything is possible. Saudara sekalian, hubungannya apa? Silakan masing-masing memahaminya. Tetapi pertanyaannya kembali kepada kita, saudara sekalian. Mungkinkah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Ada yang mengatakan, pendapat mengatakan tidak mungkin. Yesus lahir bulan Desember. Karena bulan itu adalah musim dingin. Sedangkan Lukas 2 mencatat ada gembala di padang menjaga kawanan domba pada malam hari. Berarti sebetulnya tidak dingin dong. Kalau memang itu musim dingin, musim winter begitu kan ya, tentunya gembala-gembala tidak akan ada di padang begitu kan? Itu logikanya. Saudara, keberatan ini tidak sah. Karena ada bukti bahwa ada kawanan domba di Israel sepanjang musim dingin. Misnah, Shekalim 7 ayat 4. Kawanan domba tetap ada di padang di Bethlehem sepanjang tahun. Itu catatan sejarah. Kawanan domba tetap ada di padang di Bethlehem sepanjang tahun. Jadi it's not impossible. Lukas 2 tadi kejadiannya adalah bulan Desember dan musim dingin. Karena ada catatan, saudara sekalian, memang ada di Bethlehem sepanjang tahun. Dan kawanan domba ini akan digunakan untuk korban sembelihan di Bait Allah di Yerusalem. Apakah korban sembelihan kemudian berhenti pada waktu musim dingin? Kan tidak. Domba tetap masih dijaga, tetap masih diberi makan, dan domba bisa menahan dingin kok. Bulu-bulunya kan tebal. Dan sampai hari ini ada kawanan domba di padang di Bethlehem di musim dingin. Tidak usah jauh-jauh lihat, saudara sekalian ya. Lihat saja sekarang di YouTube begitu kan, kawanan domba di Bethlehem kan ada di musim dingin. Jadi sangat mungkin Yesus lahir di bulan Desember. Argumen ini pun salah. Meniadakan kemungkinan itu salah. Kita memang tidak tahu persis tanggalnya, saudara sekalian ya. Tetapi Desember mungkin nggak mungkin. Tidak bisa dikatakan tidak mungkin. Sehingga saudara sekalian ini membawa kita kepada pertanyaan ya, mengapa Yesus perlu lahir? Ya, Yesus perlu lahir karena dia menjadi korban sempurna pengganti kita di salib. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan Ibrani 7 ayat 26 mengatakan sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Dan mengapa Yesus perlu lahir, saudara sekalian? Karena dia mengerti segala penderitaan dan kelemahan manusia. Ya, jadi Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dan Yesus lahir, kenapa dia perlu lahir? Karena hanya dia yang bisa menghadirkan Allah di tengah manusia. Tanpa kita itu mati. Manusia yang berdosa tidak bisa bertemu dengan Allah yang kudus. Tapi ketika Allah menjelma menjadi manusia yang sama dengan kita, kecuali nggak berdosa, maka kita bisa menerima kehadirannya. Sebab itu di dalam Yesus, Yesus disebut juga Immanuel, Allah beserta kita. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka saudara sekalian, kalau kita mengerti, mungkin sekali Yesus lahir bulan Desember, mungkin. Dan mungkin saja dia lahir 25 Desember. Nggak ada orang yang tahu pasti. Tetapi yang pasti, segala teori yang membantah itu kita sudah patahkan. Ya, tidak ada alasan untuk teori tersebut dipertahankan. Yang kedua, tidak ada yang tahu juga kenapa sudah ada orang merayakan tahun 200 sekitar tanggal 25 Desember. Dan Kaisar Konstantin meresmikan itu 25 Desember. Sehingga saudara sekalian,
Bagaimana kita seharusnya merayakan Natal? Ya, setelah kita belajar spekulasi, kemudian kontroversi di sekitar kelahiran Yesus, kapan dia lahir, tanggal berapa, bulan berapa, bahkan tahun berapa, begitu kan? Saudara kita, mari kita merayakan Natal dengan menenangkan diri. Ya, kita memasuki masa Advent, masa penantian, karena memang Natal itu aslinya itu memang quiet, silent, simple. Ya, itu tenang, sunyi, ya, dan juga sederhana sekali, saudara sekalian. Ya, meskipun kita tidak bisa menghindari perayaan Natal diasosiasikan dengan pesta, belanja, lampu, pohon Natal, hadiah, semua itu baik, saya kira ya. Eh, Berkumpul sesama di antara keluarga dan sebagainya. Tapi biarlah kita boleh menenangkan diri. Karena spirit Natal itu hadir di dalam ketenangan, kesunyian, dan kesederhanaan. Yang kedua, biarlah kita boleh fokus kepada Yesus dan kasih Allah. Apa sih? Kenapa Yesus lahir? Tidak lain tidak bukan karena Allah mengasihi kita. Saudara, itu penjelasan yang paling tuntas. Tidak ada penjelasan yang lain. Karena tidak ada jalan lain bagi kita untuk diselamatkan, Yesus harus lahir. Allah harus menjelma jadi manusia, dan karena kasih, dia mau melakukan itu. Dan biarlah kita boleh belajar memberi dan berbagi. Karena memang tidak ada kewajiban Tuhan untuk lahir pada hari, untuk mengirimkan Yesus pada hari Natal. Tetapi dia melakukannya karena Allah adalah Allah yang kasih, dan kasih itu adalah memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang keempat, kita merayakan Natal dan menghadirkan damai dan sukacita dalam keluarga ya dan gereja. Saudara sekalian, seperti gembala di hari hak kelahiran Yesus ya. Mereka orang-orang yang minder, orang-orang yang sudah negatif dulu karena mereka adalah kaum yang sangat hina di masyarakat itu, posisi ya kalau bukan terendah ya sangat rendah begitu kan ya. Tapi mereka bisa bersuka cita. Saudara sekalian, dan itu karena kehadiran Yesus. Dan biarlah kita merayakan Natal juga dengan menghadirkan damai dan sukacita ya di tengah keluarga dan bahkan gereja. Dan tentunya saudara sekalian, seperti Allah hadir dalam dunia di dalam Kristus untuk mengampuni dosa kita, biarlah kita juga merayakan Natal dengan belajar mengampuni, dengan belajar meninggalkan luka-luka lama dan kepahitan kita. Ya, kita sudah sampai di akhir tahun 2023 ya. Ini adalah peringatan ingatan dari Tuhan, reminder dari Tuhan. Sudah saatnya kita meninggalkan segala kepahitan dan luka-luka kita di tahun 2023. Dan jangan kita bawa ke tahun 2024. Dan biar Natal menjadi momen kita mengatakan enough is enough. Saya tidak mau ingat-ingat itu dan saya tidak mau lagi membawa beban itu. Karena Yesus lahir untuk membawa pengampunan dari Tuhan bagi dosa-dosa kita. Dan biarlah kita boleh merayakan Natal dan menangkap spirit itu dengan juga mengampuni dan melepaskan orang yang bersalah kepada kita. Saudara sekalian, demikian ya sharing materi pada sore hari ini. Saya berharap ini semua boleh betul-betul menstimulan setiap kita juga di dalam kita menyambut akan hari perayaan hari Natal ya pada tanggal 25 Desember dan tentunya seluruh bulan Desember ini sebagai bulan Natal. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Miici untuk sesi berikutnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Wilson untuk pemaparannya yang luar biasa, mungkin mencerahkan beberapa pemikiran kita ya Bapak Ibu ya, terkait tentang Natal dan juga tanggal persisnya begitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang rindu untuk bertanya ya, mungkin masih ada pikiran atau mengganjal nih ya di hati dan kepala Bapak Ibu, silakan langsung saja bertanya, bisa langsung melalui chat di Zoom atau juga bisa melalui fitur raise hand yang ada di Zoom ya. Nanti saya akan mempersilakan Bapak Ibu untuk bertanya langsung jikalau ada. Apakah ada yang mau langsung bertanya? Eh, saya persilakan dari Bapak Ibu, sahabat SU. Oke, baik. Pak Wilson sepertinya sudah ada ya Ya, dari fitur raise hand ya, ya. Bapak Nur Cahaya, dipersilakan, Pak. Iya, makasih Mbak. Kebetulan saya Oh, perempuan. iya, maaf Bu ya, Ibu Nur Cahaya ya. Silakan Bu. Iya, mau tanya. Ini kan dari penjelasan tadi kan sebenarnya penentuan tanggal 25 itu berdasarkan tradisi ya. Dan Ya, tentunya ini sesuatu yang mungkin harus dihormati juga ya. Karena ini ya, udah lama banget gitu. Tapi beberapa waktu terakhir ini ada beberapa golongan yang benar-benar
nggak boleh merayakan Natal sebelum tanggal 25 itu. Ya, ini kan masa Advent nggak boleh merayakan. Apakah respon itu benar apa salah gitu? Dan Iya. mengingat ini tradisi nggak ada di Alkitab, salah nggak kalau misalkan bahkan yang merayakan Natal di 6 Januari itu pun nggak apa-apa gitu? Atau gimana gitu? Iya, baik Bu, makasih pertanyaannya. Saya kira ada dua ekstrim yang memang kita harus hindari ya Bu ya. Satu yang mengatakan Yesus pasti lahirnya bukan Desember dan bukan 25 Desember. Jadi kita jangan merayakan. Itu satu ekstrim kita hindari. Atau ekstrim satunya lagi mengatakan itu memang tradisi gereja yang harus dihormati. Jadi kita harus merayakannya pas 25 Desember. Saya kira itu memang keduanya adalah posisi ekstrim yang saya pribadi tidak sependapat dengan hal itu Bu. Saya percaya yang penting kita merayakan spirit Natal. Kita menerima tradisi gereja sebagai hadiah dari Tuhan. Sesuatu yang kita nggak tahu, nggak ada di Alkitab, kita juga nggak ada dokumentasi soal itu, tapi kita sudah mendapatkan tradisi ini, biarlah kita terima dengan ucapan syukur, namun kita juga nggak perlu insist bahwa itu harus tanggal 25, yang penting kan spiritnya adalah di bulan Desember ini kita merayakan Natal. Bahkan, kalau ada beberapa yang merayakan 6 Januari, silakan, seperti gereja di Armenia, dan seperti itu ya, gereja Ortodoks Timur mungkin ya. Saya kira itu tidak apa-apa, tetapi memang di konteks Indonesia ini, Bu, misalnya ya, Desember sebagai bulan Natal itu sangat umum. Dan saya kira nggak cuma di Indonesia. Saya cukup lama di Amerika. Iya, Desember dari Oktober pun lagu Natal sudah kedengaran. Jangankan Desember begitu ya. Jadi dari bulan November itu bahkan sudah ada hiasan-hiasan Natal. Jadi saya kira poin daripada perayaan Natal adalah bahwa memang merayakan masuknya Yesus ke dalam dunia, kehadiran Allah di tengah dunia yang gelap ini. Jadi kalau ada larangan atau keharusan, saya kira itu berlawanan dengan spirit Natal. Kira-kira begitu, Bu Nur ya. Semoga ini bisa memberikan sedikit jalan begitu ya, bagaimana menyikapi posisi-posisi yang insist begitu ya, boleh atau tidak boleh begitu kan, harus tanggal sekian atau tidak boleh tanggal sekian. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Nur. Apakah ada pertanyaan lainnya? Dipersilakan Bapak Ibu, para sahabat SU, jika ingin bertanya langsung. Jika tidak ada, mungkin ada yang masuk personal nih Pak, chat ke saya Iya, ya, bertanya. iya, Mungkin pertanyaannya cukup mungkin curious kali ya, iya, mungkin agak-agak curious gitu, karena tadi Pak Wilson mungkin menyebutkan bahwa di awal-awal gereja mula-mula mereka tidak merayakan Natal sebetulnya hmm, ya, dan iya, tidak merayakan birthday dan sebagainya gitu. iya, Nah ini iya, ada pertanyaan, mengapa? Mengapa itu tidak dirayakan? Kenapa iya, seperti itu dan kenapa tiba-tiba dirayakan begitu? iya. Sebenarnya tadi udah saya jelaskan juga, tapi saya coba jawab ini ya. Perayaan ulang tahun itu dianggap budaya orang yang tidak mengenal Tuhan. Perayaan ulang tahun itu dianggap kebudayaan penyembah berhala. Karena memang ketika bicara soal hari lahir, orang mengasosiasikan dengan bintang, zodiak, ya, dengan tahyul-tahyul, dengan astrologi, dengan ramal-meramal, dengan nujum, dengan sihir, sehingga orang-orang Kristen mula-mula itu kan memang sangat-sangat menjaga sekali boundary itu ya. Jadi mereka bahkan misalnya di Korintus, Paulus mengatakan jangan makan yang dipersembahkan kepada berhala di kuil berhala. Ya, kamu mesti membedakan dirimu. Kita itu bait Allah, bukan bait berhala. Itu kan sudah kelihatan dari gereja mula-mula ditarik garis yang jelas sekali ya. Antara kita orang percaya dengan orang tidak percaya. Sehingga tidak heran perayaan ulang tahun pun termasuk di dalamnya sebetulnya. Nah, itu sebabnya orang pada waktu itu lebih fokus kepada kebangkitan Yesus, seperti yang saya sebutkan tadi, Paskah, kemudian hari Minggu sebagai hari ibadah, dan juga kedatangan Yesus kedua kali. Apalagi pada waktu itu mereka merasa sudah sangat dekat kedatangan Yesus. Jadi nggak mungkin suasananya itu pas atau moodnya pas untuk merayakan kedatangan Yesus yang pertama, yaitu Natal. Karena suasananya 100 tahun pertama, 200 menuju ke sana itu masih masa-masa itu memang kedatangan Yesus kedua kali. Sampai ketika semua rasul mati dan Yesus belum datang, baru kuriositas mencari tahu kapan Yesus lahir itu mulai subur. Meskipun masih ada penolakan oleh beberapa bapak gereja yang sudah saya sebutkan tadi, karena mereka masih hidup dalam kontinuitas dengan para rasul dulu, mereka kenal begitu ya, atau cukup dekat lah begitu kan waktunya. Mereka mengatakan jangan, itu tradisi yang memang kita nggak mau ke arah sana. Tetapi itu tidak bisa dibendung, sehingga tahun 200 tadi bapak gereja Clement Alexandria di Mesir
di Afrika Utara sudah mengatakan bahwa banyak tanggal-tanggal diusulkan dan dirayakan sebagai kelahiran Yesus. Jadi praktek merayakan itu secara natural menurut saya dalam providensi Allah muncul sendiri. Ya, secara natural muncul sendiri, itu adalah tangan Tuhan. Kita nggak tahu siapa, kita nggak tahu di mana mulainya, gereja yang mana, tapi ada berapa tanggal dan akhirnya mengkristal kepada 25 Desember. Nah, itu memang saya kira menjadi cara Tuhan ya. Kalau saya mengamati itu menjadi cara Tuhan supaya kita gereja bisa bersatu sama-sama. Oke, bulan Desember kita jadikan bulan Natal, baik Advent maupun perayaan Natalnya 25 Desember. Jadi itu untuk menjaga kesatuan gereja di tengah keanekaragaman ya, perhitungan orang, konsep orang dan sebagainya. Dan saya kira kalau ada hal yang bisa mempersatukan kita, why not? Ya, dan itu kan tidak menyalahi firman Tuhan, bahkan ada argumen teologisnya ya, entah kita merasa pas atau nggak pas begitu ya, antara Yesus lahir dan Yesus mati, Yesus dikandung dan Yesus mati itu sama tanggalnya, dan karena dia dikandungnya tanggal 25 Maret, lahirnya 25 Desember, pas 9 bulan begitu kan. Apakah kita merasa yakin dengan argumen itu atau tidak? Tetapi ya itu menjadi sesuatu yang saya kira mempersatukan, sudah bisa dianggap mempersatukan umat Kristen dari berbagai tempat ya. Kira-kira begitu. Iya, baik, makasih Pak Wilson ya. Ya, Memang cukup menarik ya. Natal ini sebetulnya kalau untuk tanggal exactly-nya kurang begitu jelas gitu ya. ya, Untuk exactly-nya gitu. Tapi kita bisa melihat bagaimana providensi Allah justru bagi umatnya ya. Dan ya. kesatuan umat Allah untuk merayakannya bersama-sama. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu? Ada komentar ya di Dipersilahkan. chat ya, Bu Mici ya. Oke, baik. Dari Bapak Pranoto. Ternyata ada konsep teologis yang mendasari penentuan tanggal kelahiran Yesus. Soal kesamaan hari Yesus dikandung dan kematiannya penting untuk diketahui warga jemaat awam. Ya, ya terima kasih Pak untuk respons yang baik ya. Justru dengan seperti itu makanya SBS UI ini diadakan supaya kita semua bisa lebih mengerti, memahami dan memaknai perayaan Natal dengan lebih tepat ya. Jadi bukan hanya sekedar selebrasi pohon Natal, kado Natal dan semacamnya. Baik, terima kasih untuk responsnya. Apakah ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung? Dipersilahkan atau mungkin melalui fitur chat juga diperbolehkan. Atau semuanya sudah jelas ya? Terlalu jelas sepertinya paparannya Pak Wilson pada malam hari Dari ini. saya boleh Bu. Oh ya, dipersilahkan Pak. Silakan Pak Jeffrey. Maaf ya, saya tutup kamera. Ya. Kenapa ya Pak? Itu artinya para pemimpin gereja waktu itu tidak membuat satu dokumen resmi aja gitu ya, bahwa memang Natal tanggal 25 Desember, sehingga ada secara keputusan gerejanya itu ada seperti pengakuan iman rasuli yang tadi Bapak sebutkan. Nah, Iya. kemudian apakah mungkin gereja saat itu, para pemimpin gereja menganggap bahwa yang paling utama adalah Paskah gitu. Iya. Sehingga sering juga saya dengar kalau ada juga hamba Tuhan bilang yang paling utama itu adalah kematian kebangkitan Kristus. Paskah yang harus kita rayakan lebih apa ya dibanding Natal begitu. Iya. Gimana ya Pak menyikapi? Iya. Makasih Pak. Iya, makasih Pak. Jadi pernyataan Bapak yang kedua itu memang kalau esensi Injil kita lihat dari tradisi dalam 1 Korintus 15, apa yang aku terima, begitu ya Paulus katakan, aku teruskan. Yaitu apa dalam pengertian bahwa Yesus mati sesuai dengan kitab suci, dikuburkan sesuai dengan kitab suci, dan bangkit pada hari ketiga. Inilah Injil yang aku beritakan kepada kamu, yang di atasnya kamu tetap berdiri sampai sekarang. Jadi esensi Injil menurut Paulus, menurut firman Tuhan, memang kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi tentunya logika manusia tidak bisa terhindarkan. Yesus bagaimana bisa mati? Karena dia pernah hidup, datang ke dalam dunia. Kapan dia datang ke dalam dunia? Jadi itu sesuatu yang natural dan kurios ya Pak ya. Jadi memang itu sebabnya Natal itu lebih merupakan kesimpulan logis dari praktek gereja mula-mula yang berpijaknya kepada Paskah. Kenapa dia bangkit? Karena dia sudah mati, Jumat Agung. Oh, dia mati karena dia sudah hidup 33 tahun. Oh, kapan dia mulai masuk ke dalam dunia? Jadi Natal
datangnya belakangan karena orang Kristen pola berpikirnya berangkat dari kebangkitan Yesus, bukan dari kelahiran Yesus. Ya, kita mulai dengan the risen Lord, baru kita mencari historical Jesus. Ya, asal usulnya dari mana? Jadi itu sebabnya sentral daripada Injil dan iman kita adalah Kristus yang mati dan bangkit khususnya. Nah, itu core-nya Injil. Dari situ segalanya terkontrol di situ, Pak. Ya, sehingga Natal lebih merupakan argumen berikutnya, langkah berikutnya. Tapi ternyata Natal, entah karena satu dan lain hal, ya namanya orang itu kalau bicara kelahiran, itu ceria begitu ya dibanding kematian kan? Mana ada orang Iya, merayakan hari kematian dengan ceria gitu kan? iya, Pasti kelahiran baby itu ceria. Itu memang psikologis dan budaya manusia, Pak. Sehingga Natal lebih populer, lebih besar, dan ya banyak bisnis mengatakan kalau nggak ada Natal kita nggak tutup sepanjang tahun jualannya. Kalau nggak ada Natal betul-betul nggak ketutup, Pak. Restoran, bisnis itu semua harus terima kasih sama Tuhan Yesus. Kalau bukan kelahirannya dirayakan, mereka nggak tutup, banyak yang tekor, Pak. Ya, jadi itu yang saya katakan. Ya, tapi kita sebagai orang Kristen juga tahu bahwa Natal itu sangat penting dan mengingatkan kita. Tapi karena kita juga tahu Yesus lahir untuk mati dan pada akhirnya bangkit. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita, sia-sialah pemberitaan Injil. Jadi kita orang Kristen memang menangkapnya lebih utuh, Pak, ya, dibandingkan dengan mereka yang sekedar merayakan Natal tanpa punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, begitu loh. Jadi, dan kenapa tadi pertanyaan Bapak yang pertama, kenapa tidak ditetapkan oleh gereja oleh tokoh-tokoh gereja begitu kan di awal? Karena memang sekali lagi, Pak, bukan number one yang paling penting. Orang Kristen berfokus kepada kebangkitan Yesus, ibadah pada hari Minggu untuk merayakan kebangkitan itu, dan look forward kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Hanya setelah kemudian mereka menyadari Yesus tidak datang begitu cepat seperti pikiran para rasul, barulah mereka mulai mengeksplor area-area lain. Ya, urgensi itu agak sedikit berubah, meskipun tentu kita orang Kristen harus hidup dengan urgensi Yesus akan datang dalam waktu hidup kita, begitu loh ya. Jadi seperti itu Pak, kira-kira saya kira penjelasan historisnya kenapa Natal kemudian pelan-pelan menjadi sangat penting dan dominan di dalam sejarah gereja, saya kira demikian. Termasuk dengan budaya manusia yang lebih merayakan kelahiran tentu daripada kematian. makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan semestinya berarti kelahiran dan kebangkitan Kristus dirayakannya sama sama hebohnya ya Pak ya, Sama hebohnya. Iya. sama Karena kan hebohnya. kebangkitannya memang merupakan ciptaan baru begitu ya, selesainya new creation begitu ya. Dan kelahiran Yesus awalnya. Iya, saya setuju itu. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, sahabat SU yang masih resah nih ingin bertanya. Inilah saatnya ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin ini saya ingin bertanya juga Pak, karena Ya, tertarik silakan Pak. juga ini Pak. Oke, silakan. Eh, Gini, yang terbesit di pikiran saya itu pertanyaannya, Yesus itu etnisnya apa? Gitu. Etnisnya. Ya, lahir kalau itu nanti di Timur Tengah itu masuk ke suku apa gitu. Dan ini sedikit Iya. masuk ke teologi kontekstual gitu ya. Itu kalau kita eh, kan banyak gereja tuh yang kemudian merayakan Natal itu sesuai dengan tradisi Hmm, sukunya juga. Nah itu ya. eh, yaitu tadi ya kan ini ada Yesus historical, ada Yesus yang diimani. Nah itu eh, eh, saya ingin ini aja sih Pak, bagaimana menguatkan iman-iman yang seperti itu gitu Pak. Iya, iya, ya. Pertanyaan yang Bapak yang pertama tadi berkaitan dengan, sorry, yang pertama tadi apa Pak? Etnisitas. Etnisitas. Maaf, maaf Pak. Itu karena Yesus memang dikandung dari Roh Kudus, jadi dia tidak melewati hasil persetubuhan pria wanita. Di mana kita kan mewarisi etnis atau gen dari orang tua kita, begitu kan ya. Yesus kan tidak demikian. Tetapi apa etnisitasnya? Ya etnisitasnya sebetulnya dari sudut pandang manusia yang hidup pada waktu itu ya orang lokal, orang Yahudi begitu ya, dengan kulit yang tidak terlalu putih, bahkan cenderung gelap begitu ya. Dan fiturnya seperti itu, Pak. Cuman memang dia tidak melewati proses kelahiran, maksudnya proses keberadaan seperti kita, di mana sperma bertemu dengan sel telur.
Dia memang merupakan hasil tindakan supernatural Roh Kudus di dalam rahim perawan Maria. Nah, itu adalah kemudian dengan cara begitu dia tidak berbagian dalam dosa yang semua kita bawa karena Adam, keturunan Adam begitu ya. Jadi ada alasan kenapa harus cara begitu supaya dia tidak dia menjadi korban, menjadi juru selamat yang bersih dari dosa dan bisa menggantikan kita sebagai korban yang sempurna. Ya. Dan kemudian bagaimana dengan teologi kontekstual misalnya ya. Eh, Perayaan Natal kelahiran Yesus yang digabungkan dengan tradisi begitu ya dari berbagai gereja mungkin dengan budaya suku yang macam-macam. Saya kira kontekstualisasi oke-oke aja Pak di dalam batasan tertentu. Selama itu adalah menegaskan kepercayaan Yesus kepada Yesus sebagai Allah dan manusia sejati dan memang jelas objek tujuannya adalah menyembah Allah yang benar yaitu Allah Tritunggal. Saya kira ya itu bisa dipikirkan. Tetapi ketika perayaan dan percampuran dengan budaya setempat itu mengaburkan objek penyembahannya, ini yang kita sembah siapa sih? Dewa lokal atau Allah Tritunggal? Nah, saya kira di situ kita masih berhenti dulu, Pak. Nggak bisa kita lanjut karena pada akhirnya kan kontekstualisasi itu lebih merupakan pengkomunikasian Injil yaitu kabar baik Yesus Kristus di dalam budaya setempat dengan tujuan supaya melalui lensa budaya itu orang bisa mengenal Yesus yang diajarkan Alkitab. Nah, kalau ternyata kita tidak sampai pada pengenalan Yesus of the Bible, Yesus Alkitab, berarti kontekstualisasi itu tidak menjalankan tugasnya dan itu perlu dimodifikasi. Oke, oke. Ya, jadi ada elemen-elemen yang mengkaburkan, Pak. Nah, itu yang perlu dihilangkan, digantikan dengan elemen yang memperjelas, Pak. Baik, terima kasih Pak Ya, Wildan. sama-sama, Pak Petra. Ya, ini ada respons juga Pak dari Oh ya, chat ya. Beliau merespons, oh perayaan Natal saat ini heboh sekali sehingga makna ya. Natalnya nggak ada. Memang, Ya, memang saya setuju dengan Ibu Cucu ya. Tetapi saya juga ingin membandingkan begini. Di Amerika tuh 25 Desember biasa nggak ada kebaktian. Ya, karena saya lama di sana, saya membandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia 24 ada, 25 ada, 23 juga, juga ada begitu ya. 26 aja mungkin udah nggak ada ya. Tapi kalau di Amerika tuh 25 umumnya nggak ada. Kalau sampai ada itu biasa gereja-gereja Indonesia yang di Amerika. Jadi betul, memang perayaan kita heboh mengikuti yang di negara-negara yang tradisionali Kristen begitu ya. Tetapi kita juga harus memanfaatkan apa yang masih kita ada tersisa di Indonesia. Yaitu kebaktian tanggal 25 Desember. Saudara nggak ada di sana. Selama saya di Amerika, saya nggak pernah 25 Desember kebaktian. Ya. Jadi itu saja mungkin Bu Cucu ya diberitahukan kepada majelis hamba Tuhan dan jemaat. Kita tetepin 25 Desember jangan diganti-ganti apapun yang terjadi sampai Yesus datang 2 kali. Mungkin itu kali ya. Karena kalau mengikuti memang heboh-hebohnya zaman sekarang itu ya bisa kehilangan makna Natal sih ya. Tetapi saya yakin begini, Bapak Ibu ya. It doesn't have to be. Memang Natal adalah satu occasion buat joy. Yesus lahir memang dunia bersuka cita. Tetapi kita juga perlu balance it dengan silence, malam sunyi senyap begitu ya, dan kesederhanaan ya. Kalaupun kita begitu banyak hadiah, kenapa kita nggak berbagi? Ya, di situ kan kesederhanaan. Kita nggak perlu gitu banyak kok. Kita bisa uh, pass the gift gitu ya. Kita bisa salurkan hadiah itu kepada orang lain. Jadi bagi saya Natal, kalaupun berlimpah dengan ini dan itu, biarlah kita juga berlimpah dalam segala kebaikan dan kemurahan hati. Itulah bagaimana kita bisa menjaga spirit simplicity daripada Natal. Kira-kira begitu komentar saya. ya, terima kasih Pak Wilson. Kesederhanaan Natal itu rupanya penting ya, Ya, supaya kita pun tidak terlena dengan perayaan-perayaan yang heboh dan bahkan kehilangan maknanya. Oke, baik. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Secara langsung mungkin dipersilakan jika ada. Jikalau tidak ada satu lagi nih Pak yang ya, bertanya silakan. personal. Iya, Ini pertanyaan iseng-iseng berhadiah sepertinya. iya, Eh, Mungkin
mungkin ada sahabat kita yang bingung atau kesulitan begitu ya ketika ingin menjelaskan kepada orang-orang yang bukan Kristen gitu Hmm, tentang kontroversi ini. Oleh karena kan tidak mungkin kita menjelaskan begitu detail seperti iya, Pak Wilson ya. iya. Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana kita menjelaskan secara sederhana kelahiran Yesus yang tanggal 25 Desember ini kepada rekan-rekan kita yang bukan Kristen sehingga mereka pun juga bisa memahami dan memaklumi mungkin. Hmm. Seperti itu, Pak. Ya, saya kira jawaban yang simpel adalah bahwa memang ini sudah dirayakan sebelum tahun 300, sekitar tahun 250-an. Itu memang sudah dirayakan salah satunya di 25 Desember. Jadi itu adalah praktek gereja yang dari awal, yang dari tahun 200 demikian. Dan kenapa sebelumnya tidak? Oleh karena memang fokus lebih kepada kedatangan Yesus kedua kali. Ya, sehingga dengan berjalannya waktu orang menyadari, orang juga ada tempat, ada kesempatan mengeksplor juga kedatangan pertama itu tanggal berapa ya. Ya, begitu. Jadi itu juga perlu dirayakan. Nah, dari situ memang perayaan Natal itu secara historis muncul. Saya kira kita menjelaskan begitu, nggak usah terlalu detail dan teknis, orang mengerti bahwa itu memang sudah dilakukan jauh sebelum penetapan tanggal apapun juga ya sebagai perayaan Natal. Dan kenapa orang merasa mesti merayakan demikian? Ya karena ini memang hari yang mulia. Saya kira kita dari situ bisa masuk berbicara mengenai Injil dan sukacita. Itu hari yang mulia di mana Allah yang kudus bisa campur dengan kita orang berdosa dan kita semua malah bukannya binasa malah selamat. Itu kan ajaib sekali begitu ya. Sesuatu to celebrate begitu loh sebetulnya. Dari situ kan kita bicara makna Natal sebetulnya. Kira-kira begitu. Ya, baik. Justru jika ada pertanyaan seperti itu, kesempatan kita justru untuk memberitakan Injil Iya, kepada iya rekan-rekan betul yang sekali. bertanya ya. Iya, Baik, terima kasih Pak Wilson untuk Saya mau tanya limpahnya. boleh? ada satu Oke, lagi. boleh Agustin. silakan Bu. Silakan satu lagi ya. Oke, saya mau tanya justru bukan yang 25 Desember, Pak. Maksudnya begini. Saya pernah ditanya, kenapa tanggalnya beda-beda ya orang Kristen merayakan kelahiran Hmm, Yesus begitu. Kenapa nggak hari yang sama, ada 6 Januari begitu ya, iya, kemudian ada 25 Desember begitu. Itu yang pernah ditanyakan gitu. Jadi saya, ya apa ya jawabannya gitu, kok nggak, kayaknya nggak kompak gitu loh, kayak nggak, yang tadi dikatakan apa tuh ditetapkan begitu loh, iya, atau iya. bagaimana begitu. Ya, makasih Pak. Iya, ya makasih Bu. Jadi jawabannya adalah memang ini sesuatu yang secara alami ya bertumbuh ya Bu ya, dilakukan oleh jemaat Kristen begitu ya, bukan sesuatu yang ditetapkan dari atas. Kan kalau ditetapkan dari atas itu lebih merupakan keputusan penguasa seperti kaisar begitu Bu ya. Tapi ini memang dari orang Kristen secara sukarela mau menjalankan merayakan begitu loh. Jadi Ibu menjawabnya begini, fokus kita bukan kepada keseragaman tanggal yang sebetulnya bisa dilakukan dengan tangan penguasa. Tapi fokus kita lebih kepada kerelaan dan inisiatif dari gereja masing-masing untuk mensyukuri dengan merayakan Natal. Itu sebabnya nggak bisa diseragamkan. Karena kan sesuatu yang sukarela begitu ya. Memang kan saya tadi sudah jelaskan bahwa memang Paskah itu kan semua setuju tanggalnya. Kan memang kejadiannya semua tahu. Tapi kan tapi kan Natal itu kan memang tidak menjadi penekanan ya. Sehingga ya orang hanya mengira-ngira sendiri dan silakan saja. Justru ada ruangan yang leluasa untuk orang dengan sukarela merayakan Natal. Jadi nggak perlu ada penetapan, Bu. Karena memang fokus kita adalah kematian dan kebangkitan Yesus yang adalah esensi Injil. Natal itu cuma adalah sarana bagaimana Yesus bisa datang untuk mati dan bangkit bagi kita. Jadi diarahkan kembali, Bu, kalau misalnya saudara yang nanya, temannya nanya ini juga belum menjadi Iya. orang Kristen, diarahkan kembali kepada Injil kematian kebangkitan Yesus. Oke. Ya, makasih Ya, Pak. ya sama-sama, Bu. Baik, ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu. Dipersilakan. Jikalau ada, ya nampaknya sudah jelas semua ya, Pak Wilson ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Wilson untuk kesediaannya. Sebelum kita mengakhiri dan Pak Wilson memberikan konklusi, izinkan saya untuk memberikan beberapa pengumuman bagi kita semua. Ya, yang pertama, tentu kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Pendeta Wilson Suwanto selaku pembicara kita pada malam hari ini. Ya, kami bersyukur Bapak boleh mengambil bagian bersama SBS UI
Dan di malam hari ini dengan tema Kapan Yesus Lahir, Sejarah dan Kontroversinya. Hanya Tuhan memberkati Bapak dan pelayanan Pak Wilson. Ya, makasih. Dan kemudian, kami infokan juga kepada rekan-rekan sahabat SU di dalam bulan Desember ini, bulan yang khusus ini ya, tersedia juga kita boleh ambil bagian gitu ya untuk melayani anak-anak yang ada di gereja maupun di sekolah dan memberikan kado Natal untuk mereka, yaitu berupa buku, berupa literatur, sehingga anak-anak di masa mudanya, di masa yang kecil bisa mengenal Yesus sejak dini. Nah, bagi rekan-rekan sahabat SU yang terbeban dan ingin mengambil bagian, dipersilakan untuk mengkontak nomor yang tertera di dalam flyer untuk akhirnya nanti bisa kita distribusikan buku-buku tersebut kepada anak-anak yang membutuhkan. Dan juga tentunya yang tidak kami lupakan, yang terakhir adalah kami juga turut mengucapkan ya selamat merayakan Hari Natal dan menjelang menyambut Tahun Baru 2024. Kiranya Bapak Ibu sahabat SU boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera Tuhan, boleh merayakannya dengan penuh kasih bersama dengan keluarga, dan kiranya di dalam tahun yang akan datang kita boleh bertemu kembali, dan juga kiranya Tuhan boleh semakin menumbuhkan iman kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap partisipasinya dan juga untuk kesediaannya boleh bergabung menjadi sahabat SU bersama dengan kami. Ya, baik. Mungkin sebelum kita tutup dalam doa, Pak, boleh konklusi dari Pak Wilson untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Sorry, masih di mute ya, Pak Wilson? Termute. Oke. Ya, oke. Terima kasih Bu Mici. Terima kasih teman-teman juga untuk teman-teman di SU juga yang berikan kesempatan saya boleh sharing akan materi ini. Sungguh saya berharap ya di dalam kita merayakan Natal kita semakin lebih menghargai bagaimana Tuhan bekerja di dalam sejarah melalui kelahiran Yesus, melalui kematian dan kebangkitannya, bahkan sampai melalui kontroversi dan juga perdebatan sepanjang sejarah sampai kita bisa menerima warisan iman ya, warisan tradisi ini dan menikmatinya. Saya kira semakin kita merayakan Natal, semakin kita perlu menghargai ya, bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita warisan yang sangat berharga, yang kita itu nggak bisa bayar dengan apapun, kita hanya bisa terima dengan ucapan syukur, dan kembali diingatkan bahwa memang inti iman kita adalah pribadi dan karya Yesus Kristus sendiri, bukan yang lain. Dia adalah sentral iman kita, dan kita tahu bahwa inti dari Injil adalah kematian kebangkitan Yesus, dan kita tahu kelahiran Yesus adalah sarana menuju ke arah sana. Biarlah kita boleh merayakan Natal dengan sukacita, karena memang itu ada alasan yang besar sekali kita bersyukur bersukacita dengan kedatangan Yesus dalam dunia, namun juga dengan antisipasi. Antisipasi akan Jumat Agung, antisipasi Paskah, bahkan lebih dari itu antisipasi kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena disitulah kita betul-betul melihat karya keselamatan Allah akan betul-betul komplit ya. Seluruh ciptaan, khususnya orang-orang percaya, ditebus secara sempurna. Ada kedatangan yang kedua kali. Demikian. Terima kasih Pak Wilson, sangat memberkati sekali kami semua yang ada di sini ya Pak ya. Ya, dipersilakan juga untuk Pak Wilson yang boleh menutup di dalam doa acara kita. Ya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan. Kami boleh bersama-sama dalam suasana Natal ini merenungkan kembali, ya Tuhan, menelusuri kembali proses sejarah, bagaimana kami bisa merayakan Natal, bagaimana kami bisa merasakan sukacita, kehangatan, dan begitu banyak berkat yang datang pada perayaan Natal kami setiap tahun. Biarlah Tuhan semakin kami merayakan Natal, bukan hanya kami merayakan secara rutin begitu saja, tapi kami boleh semakin menghargai akan kedalaman misteri, anugerah, dan kasih Tuhan yang mau datang ke dalam dunia, hadir di tengah-tengah kami orang berdosa ya Tuhan, supaya bisa menolong kami dan menyelamatkan kami. Biarlah Tuhan kami tidak pernah berhenti mengagumi dan bersyukur akan misteri iman yang dalam ini, dan biarlah hati kami boleh semakin kembali kepada
kasih Tuhan yang begitu besar yang Engkau hadirkan melalui Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu dalam perayaan Natal kami di tengah hiruk pikuk, kesibukan pelayanan dan pesta dan hadiah, kami tidak kehilangan akan makna Natal yang sejati yang hanya kami temukan di dalam kesunyian, kami bersama dengan Tuhan dan di dalam kesederhanaan. Terima kasih Tuhan, biarlah spirit kesederhanaan Natal ini boleh sungguh kami bawa di dalam merayakan Natal dalam suasana yang bagaimanapun juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami, teman-teman di Scripture Union dan juga saudara-saudara yang lain ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati kami semua, biarlah kami boleh sungguh seperti Kristus hadir sebagai terang di dalam dunia, kami pun boleh hadir sebagai terang dunia. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.